Sesawi Core Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, kepenuhan berkat, rezeki yang berlimpah sahabatku, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, teramat istimewa sahabatku pada kesempatan ini, kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 5, ayat 1 sampai dengan 12. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat Halo Muda, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada kesempatan ini sahabatku menyiratkan kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang yang kudus, atau santo atau santa. Sahabatku, menjadi orang kudus, seseorang harus bisa melewati setiap tantangan sahabatku, cobaan, serta suka dan duka dalam hidup sahabatku. Kita bisa melihat hal ini dalam bahasa simbolik, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita dapat lihat firman itu dalam Wahyu 7 ayat 14 sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Halo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalimat ini sesungguhnya menggambarkan bahwa orang kudus adalah orang yang menang atas segala bentuk cobaan yang dihadapi sahabatku. Orang kudus adalah orang yang sederhana dan juga pemenang sejati. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Halo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yesus adalah darah anak domba sahabatku, yang dikurbankan bagi kita semua. Dialah yang membuat kita sanggup dan bisa menang dalam menghadapi setiap cobaan di dunia ini sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Nah sahabatku, para kudus yang kita peringati pada kesempatan ini adalah orang yang mampu menerima identitas mereka sebagai anak Tuhan, dan terus berharap untuk masuk dalam persekutuan dengannya sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku,
Mereka mampu bertobat dan berubah dari hari ke hari. Sahabatku yang dikasihi Kristus, Yesuslah contoh utama bagaimana seseorang bisa menggapai kekudusan dan kebahagiaan sejati, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelam Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekudusan dan kebahagiaan dimulai dari cara atau sikap hidup yang sederhana dengan melayani Tuhan, sahabatku, dan sesama dalam semangat kerendahan hati dan persaudaraan, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelam Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini semua mengingatkan kita, sahabatku, kerendahan hati dan semangat persaudaraan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, semoga hidup kita semakin rendah hati, hidup semakin menjadi berkat, sahabatku, dan tentunya juga melayani Tuhan, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, ketakutan kita adalah menjadi kudus, sahabatku. Sahabatku, kekudusan harus kita mulai dalam diri kita, sahabatku. Dari batin kita, dari setiap tindak tanduk perilaku kita mulai. Kita semakin intens dekat dengan Bapa, melakukan segala perintah-perintah Tuhan, sahabatku, supaya hidup kita juga tentu taat pada Tuhan. Hanya satu, sahabatku, untuk mencapai kekudusan, yaitu ketaatan pada Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sobat Kelam Muda Kau Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akhiri renungan singkat ini, sahabatku, dan kita mohon berkat dari Tuhan. Akhiri renungan singkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala firman yang boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Kami persembahkan jiwa dan raga kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup kami menjadi sarana berkat bagi orang lain. Dan itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala karya kami, segala apa yang kami ucapkan, kami serahkan ke hadirat-Mu. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kami terjadi atas kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, jadikanlah kami orang yang sederhana dan rendah hati, sehingga layak mengalami kebahagiaan seperti para orang-orang kudus-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi sanak saudara kami yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah jiwa-jiwa mereka, Engkau ampuni ya Tuhan, Engkau angkat mereka dari api penyucian, dan Engkau angkat, Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang masih menderita sakit hati, beban mental, luka batin, lemah dan tersinggir ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berikan sukacita hidup mereka dan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, kesejahteraan sejati. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami Sesawi Kau Yesus dan juga penonton setia Sesawi Kau Yesus ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu beserta mereka setiap hari, setiap langkah hidup mereka, sehingga setiap karya yang mereka lakukan selalu akan menjadi berkat dan beroleh berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Amin. Kami juga mendoakan pula bagi orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang terkasih ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati dengan kuasa-Mu, beroleh rahmat sukacita dalam kehidupan mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, Sobat Kelam Muda Kau Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita sahabatku. Banyak orang dipulihkan iman mereka,
dikuatkan setiap hari sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.